Untuk memperkuat kesimpulan kami memutuskan untuk kembali ke Desa Bayu untuk mencari saksi lain yang sekiranya dapat memperkuat kesimpulan kami. Jadi pada dalam mimpi saya datang situ membawa linggis itu. Saya dobrak ini. Tahu-tahu terbuka ada ular segini. Saya takut. Tahu-tahu ularnya itu berjalan. Terus saya ikuti di belakang. Ikuti kemana berjalan ular. Tapi saya dalam pikir saya, kok enggak makan nyatek saya makan saya. Kok ular itu diam aja, saya ikuti. Tahu-tahu di tempat gedung ini, di pinggir rumah, masuk situ. Gelap itu. Akhirnya air rawa itu goncang. Ombak. Tuh, setelah itu saya kaget. Mimpi ya. Mimpi. Terus Kira-kira apa tuh Pak artinya Pak? Bapak tahu nggak? ya kalau saya orang mimpi ya kadang ingat kadang enggak, apalagi artinya. Iya tak? Tuh, cuma tinggal kita mohon mudah-mudahan dari keselamatan ya kan? Ya kita dalam karena mimpi itu ada apa itu? Ada wisaranya. Yang wisara baik, wisara jelek itu ada. Maka itu kita tetap hati-hati ya. Saya tinggal di Desa S mulai tahun 2006 sampai 2017. Berita itu saya dengar dari tempat di mana saya setiap hari melakukan kegiatan. Karena tempat saya itu tempat berkumpulnya banyak orang yang datang. Nah, pada saat itulah saya lupa tahunnya. Yang jelas saya lupa tahunnya. Saya dengar berita tentang Desa Penari yang terjadi di Desa Penari. Itu kemarin mulai hari apa ya? 3 hari yang lalu saya baru dengar. Saya kaget. Ini kan sudah saya dengar beberapa tahun yang lalu. Cuman saya sama sekali tidak merespon. Karena saya pikir tidak ada gunanya bagi saya. Tim ekspedisi memfokuskan kembali investigasi ke Desa Bayu. Namun, sebelum melakukan penelusuran di Wana Wisata Rawabayu, kami harus membuktikan terlebih dahulu keangkeran jalur setapak hutan pinus dan patek ireng atau pemakaman nisan hitam. Oke, Mystery Seekers, hari ini adalah hari terakhir dan malam ini kita akan mereka ulang 2 adegan ikonik yang ada di cerita Simple Man terkait dengan KKN di Desa Penari. Para kolaborator kita ada Cak Bolang dan juga Kapten Ray Memang Horor akan langsung melakukan reka ulang. 2 ikonik scene tersebut adalah ketika Widya dan Wahyu pulang dari pasar, motor mereka mogok di tengah jalan. Lalu ada seorang warga yang menolong dan secara tidak sengaja rupanya mereka dibawa ke Desa Penari. Scene kedua adalah ketika Pak Prabu menunjukkan pemakaman yang terlihat aneh. Nah, 2 lokasi itu malam ini akan direka ulang oleh para kolaborator kita. Cak Bolang, gimana persiapannya malam ini? Udah siap, tapi gini, reka ulang nanti dikirain suatu kejahatan, enggak. Sebenarnya siang tadi kita udah dapat beberapa narasumber juga, warga sekitar yang lagi ziarah di makam itu juga, untuk malam ini mencari sisa-sisa yang disampaikan oleh warga yang bekas-bekas ada bangunan-bangunan rumah kayu ataupun yang lain. Mungkin semoga untuk malam ini dapat hasil yang memuaskan juga, dan ini adalah kesimpulan terakhir untuk ekspedisi Ayu dan Bima malam ini. Oke, untuk Kapten Ray Memang Horor, gimana konsep malam ini mau dilakukan? Saya akan menelusuri beberapa spot yang sudah saya analisa sebelumnya, tentunya berkaitan dengan kejadian tersebut. Pada kenyataannya, di real life,
dan akan saya gabungkan dengan analisa saya di film. Oke. Kira-kira nyambungnya di mana nih? Kurang lebih begitu. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya, biar kita tidak terlalu kemalaman. Oke, Dan Kapten Ray Memang Horor serta Cak Bolang sukses, semoga Siap. berhasil dan pulang dengan selamat, Amin. sehat. Amin. Amin. Yuk. Udah sih aku. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar ya. Jadi di sini saya akan menelusuri untuk sisa-sisa pembuktian yang sudah pernah terjadi. Bangunan-bangunan kayu yang ada di tempat kita mencoba untuk pakai GoPro dulu ya teman-teman ya. Waduh, aku tadi nggak bawa sarung tangan guys. Di sini lumayan dingin ya. Oke, nggak masalah. Saya bersama kapten untuk penelusuran mencari sisa-sisa ya teman-teman ya. Dan nanti akan bagi tugas, si kapten arah kemana dan saya nanti arah kemana. Mungkin aku akan mengambil arah ke kanan dan si kapten arah ke kiri teman-teman. Dingin ya. Assalamualaikum. Tapi kalau kita belok ke sini, ini langsung menuju pemakaman atau pemakam umum. Ya Allah, merinding guys. Belum apa-apa udah kayak gini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, disinilah kita nanti bakalan pisah. Aku akan bakalan pisah ke kanan ya teman-teman ya, ke sana. Nanti untuk si kapten bakalan ke kiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore. Jadi malam ini saya mendatangin lokasi yang ini masih dalam kategori dugaan menduga ya teman-teman ya. Tapi dengan adanya video yang siang itu ya, ini insting dari pemikiran saya pun juga ada di sini. Istilah Patek Ireng yang berarti nisan hitam menyimpan misterinya tersendiri dalam cerita KKN di Desa Penari. Patek Ireng yang dimaksud adalah batu nisan yang diselimuti atau dibungkus dengan kain berwarna hitam, di mana dalam penjelasan Pak Prabu disebut dengan istilah Sangkarso. Dan di akhir cerita Pak Prabu menjelaskan bahwasanya Sangkarso atau Patek Ireng tersebut merupakan area pemakaman para korban Badarawuhi. Sementara Kapten Ray Memang Horor dan Cak Bolang mendapat teror mistis saat melakukan solo eksplorasi di pemakaman Ireng dan jalur hutan pinus larangan. Bebunyian irama gamelan pun mengiringi ekspedisi horor mereka. Oke guys, itu
adalah Cak Bolang. Dia berjalan mengarah ke sisi utara. Sebenarnya kita mencari petunjuk-petunjuk lain. Bahwasannya apakah mungkin jalur yang dilewati oleh Widya dan Wahyu adalah jalur ini saat itu. Karena beberapa saksi mengatakan memang benar bahwasannya tahun itu pernah ada mahasiswa-mahasiswi melakukan kuliah kerja nyata di tempat ini, di wilayah ini. Dan seperti yang kalian lihat, kanan kiri ini benar-benar hutan. Kanan kiri ini benar-benar hutan ya guys. Jika kalian bertanya tentang Desa Penari, sejatinya Desa Penari itu dicari kemanapun nggak ada. Saya sudah menelisik sesuai dengan informasi yang kami terima, baik itu dari channel atau konten kreator lain, dan artikel-artikel ataupun petunjuk dari Google Map. Kita sudah datengin semua, dan yang benar-benar merujuk adalah di titik tempat saya melakukan konten malam ini. Salah seorang warga mengatakan bahwasanya memang dulu pernah ada bangunan di sini. Apakah bangunan yang dimaksud itu sebuah rumah yang dulunya ditempati oleh apa itu? Ini pertama kali ya aku explore di hutan belantara. Apakah rumah yang ditempati oleh mahasiswa-mahasiswi saat itu berada di tengah hutan ini, atau justru di perkampungan di tengah, atau di desa atau di dusun sekitaran saya ini. Suaranya Cak Bolang itu. Jika dia berjalan dari sana, maka kemungkinan besar rumahnya ada di sebelah kiri arah kendaraan melaju. Ini adalah, sorry guys, aku lagi sakit. Ini adalah sebuah pohon pinus. Jadi hutan ini dikelola oleh salah satu BUMN pemerintah. Aku bingung mau ngomong apa, karena sejatinya aku benar-benar merinding ini di tengah-tengah hutan. Saya berjalan menepi mencari bukti atau tanda-tanda bahwasanya mungkin di sini dulu pernah ada perkampungan, yang mana perkampungan itu mereka singgahi atau mereka tempati saat mereka melakukan kuliah kerja nyata. Kita di mana nih guys? Saya sudah melakukan riset di daerah ini, tetapi di titik yang saya lalui, saya hanya menemukan sebuah rute atau trek di mana itu pernah dilalui oleh kendaraan roda 4. Saat ini sudah tertutup. Nah, seperti ini mungkin. Ini jalur orang jalan kaki ya. Warga sini pernah dijumpai oleh macan kumbang, macan tutul, harimau. Beberapa dari mereka melakukan kegiatan perkebunan, dan mereka sempat menemui hewan buas tersebut. Semoga malam ini kami tidak bertemu dengan mereka ya guys. Jadi menurut pengakuan warga sini, Desa Penari itu sebenarnya tidak ada. Itu bayangan hitam apa ya? Desa Penari itu tidak ada. Apa ya?
Sebentar kita kontak Cak Bolang ya. Aman Cak, aman Cak. Aman Cak. Cak. Semoga beliau gak apa-apa ya. Coba kita nanti cari titik yang tidak becek, kita masuk. Lah kok yang merinding aku rek. Sejauh ini tidak ada tanda puing-puing bangunan ya guys, tetapi warga menyatakan bahwa dulu di sini memang benar ada perkampungan, tetapi bangunannya udah nggak ada. Mbah Buyut, itu apa itu? Ada yang berdiri ya? Kemarin lewat mana ya? Kok masuk sini aku merinding rek. Masuk sini merinding gue. Baik, saya ceritakan kembali kronologisnya. Menurut film, Wahyu dan Widya melewati hutan setelah dia beli cilok menuju pulang ke base campnya. Di tengah jalan motornya mogok dan bertemu dengan sosok kakek-kakek berbaju hitam. Kemudian si kakek-kakek itu mengajak Widya dan Wahyu untuk singgah ke rumahnya dan bilang bahwasanya ada hajatan. Kemudian diberi oleh-oleh sebuah kepala kera. Kami juga melakukan video vlog penelusuran lainnya pada saat siang hari, sehingga kalian akan bisa melihat dengan jelas titik-titik mana yang kami tengarai, yang diindikasikan bahwasannya kemungkinan itu adalah sebuah lokasi yang masuk di dalam cerita yang ditulis oleh pemilik akun Twitter yang sedang viral saat ini. Coba tanpa senter ya, aku cuman pakai penerangan LED. Kalian akan susah melihat apa yang saya lihat, tetapi seru karena gelap. Hah? Kayak ada cahaya ya. Hei, tadi lihat cahaya sekelebat di situ. Semakin melangkah, merindingnya semakin jadi. Tetapi ke arah selatan ini tidak ditulis. Itu tembok ya? Hah? Permisi. Permisi.
Oh bukan guys, ini tak pikir tembok, ini ternyata sebuah ilalang. Kelihatan kan, berkabut, udaranya dingin di sini, seru tapi geblek. Oke, saya akan mencoba untuk berdiam diri dan mencari titik datar. Kemudian kita sama-sama rasakan suasana sunyi di tengah hutan. Ya, saya akan diam di sini. Otakku kembung, Cuk. Beberapa narasumber mengatakan terkadang terdengar suara gamelan di dalam hutan. Aku diam dulu sih guys. Tidak ada tanda-tanda apa ya, serem sih, merinding, tapi tidak ada tanda-tanda bekas bangunan di sekitar sini. Mungkin yang dicak bolang, atau mungkin saya kurang ke bawah, balik yang susah. Kita kembali ke titik atas, ke titik kumpul ya. Kita nggak perlu berlama-lama di sini. Khawatir hewan buas. Nah loh, kok tiba-tiba, oh ya itu cak bolang. Itu cak bolang. Dan sekarang giliran gua nanjak. Aduh, ngos-ngosan guys. Kalian bisa perhatikan dengan seksama. Siapa tahu kalian melihat petunjuk-petunjuk lain, silahkan diisi di dalam komentar. Aduh guys. Kayaknya Cak Bolang mau lanjut ke sini deh. Kalau saya lanjut ke atas lagi, ogah, bodo amat. Semoga arwah Bima dan Ayu diampuni segala dosanya dan diterima segala amal perbuatan baiknya. Amin. Terlepas dari kisah ini nyata atau tidak, tetapi berbagai narasumber mengatakan ya, di sini di tahun ini sekian mahasiswa dan sekian mahasiswa laki dan perempuan sakit kemudian meninggal. Ada yang membenarkan. Ekspedisi untuk Ayu dan Bima masih berlanjut. Di episode selanjutnya, kami dikejutkan dengan penampakan sosok naga raksasa saat melakukan penelusuran di situs sakral Rowo Bayu. Kini giliran Cak Bolang yang mencari dan membuktikan keberadaan desa gaib para penari tersebut. Di lorong jalur hutan Darungan, seorang diri di tengah malam gelap dan sunyi. Oke guys, jadi mohon maaf kalau misalkan penerangan agak kurang ini ya. Kalau saya lihat-lihat ini semacam kayak outdoor ya teman-teman ya. Pertama kali saya mengekspor sebuah tempat desa penari. Wis
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada kamera GoPro yang masih nyala teman-teman. Aku akan sedikit cari bekas-bekas, katanya ada menunjukkan kalau dulu itu dipakai sebagai rumah kayu ya teman-teman ya, oleh beberapa apa itu. Wis